Hai hai hai, selamat mendengarkan. Sudah, pindah saja dari sini, teriak ibu-ibu yang ikut menyaksikan keributan di depan kontrakan. Karena keadaan semakin panas, Lupita memilih pergi dan meninggalkan tempat itu. Percuma juga berdebat dengan bibinya yang ada selalu buat keributan. Seperti biasa, Lupita naik ke dalam mobil angkot menuju kontrakannya. Sementara Harlan sudah sampai di depan pintu gerbang rumahnya. Seorang sapa membukakan pintu gerbang dan membungkuk. Pagi Tuan, Harlan mengangguk dan berjalan masuk ke dalam rumah. Harlan, kau sudah pulang. Suara parubaya itu menghentikan langkahnya. Harlan berjalan ke arahnya yang sedang duduk di sofa. Mak, mencium punggung tangan Mak Isa. Kemana saja kau Lan? Mak sangat khawatir. Sudah seminggu kau pergi tanpa kasih kabar. Maafkan Harlan Mak, karena pergi dengan mendadak. Ada urusan kantor yang harus diselesaikan. Lan, Mak ingin berbicara penting denganmu. Bicara apa, Mak? Selamat pagi, Tuan. Suara William sudah berada di belakang punggung Harlan. Will? Mak, kita bicarakan nanti saja ya. Aku harus ke kantor sekarang. Tidak, Lan. Mak mau sekarang. Kapan lagi bisa bicara denganmu? Kalau tidak sekarang, kau selalu saja sibuk dan jarang berada di rumah. Tarikan nafas Harlan terdengar lirih. Baiklah, bicaralah, Mak. Aku akan mendengarkan. Hanya 4 mata, Lan. Tidak ada orang lain yang mendengarkan. Harlan melirik pada William. Will, kau duluan ke kantor. Aku akan menyusul. Baik, Tuan. Saya berangkat. William pergi meninggalkan ruangan tamu setelah membungkuk. Sekarang, bicaralah, Mak. Di sini hanya ada kita berdua. Lan menyentuh tangan anak angkatnya. Mak sudah semakin tua dan sakit-sakitan. Mak hanya minta satu permintaan darimu. Bisakah kamu mengabulkannya? Permintaan apa, Mak? Selagi Harlan mampu dan sanggup, pasti akan mengabulkannya. Mak Isa tersenyum lebar. Mak mohon, menikahlah dengan Dela. Apa? Ekspresi Harlan berubah pias. Ia tidak bisa menutupi keterkejutannya. Kenapa kau terkejut, Lan? Bukankah kau sudah sangat akrab dengan Dela sejak kecil? Mak, aku minta maaf. Dela sudah kuanggap seperti adikku sendiri. Sepertinya kami sangat nyaman sebagai saudara angkat. Jadi kau tidak bisa memenuhi keinginan Mak, Lan? Padahal Mak sudah menaruh harapan besar padamu untuk menikahi Dela dan kalian menjadi sepasang suami istri. Ucap Mak Isa lirih, bulu matanya sudah berembun. Mak, maafkan Harlan. Harlan menjatuhkan dirinya di depan Mak Isa dan membenamkan wajahnya di pangkuannya. Aku ingin berkata jujur pada Mak. Mengangkat wajahnya dan menatap wajah parubaya itu yang mulai keriput. Sebenarnya Harlan sudah menikah. Ucapnya dengan wajah tertunduk. Mak Isa terlihat syok. Jantungnya berdebar cepat. Sumpah demi apapun, sebenarnya Harlan tak tega melihat ibu asuhnya syok. Apa kau sedang berbohong, Lan? Raut wajah tua itu sangat terkejut dan menatap tak percaya pada anak angkatnya. Bagaimana bisa kau menikah tanpa seizin Mak? Dulu sudah cairan bening dari wajah keriput itu. Apakah sudah tidak menganggap Mak orang tua lagi? Bisa-bisanya kau menikah tanpa memberitahu Mak terlebih dahulu. Mak, ini semua di luar rencanaku. Aku menikah karena sebuah fitnahan seseorang. Bagaimana bisa seorang Georgi Vandals bisa difitnah orang? Sepertinya tidak masuk akal. Bilang saja kalau kau ingin menghindar untuk menikah dengan Dela. Tatapan Mak Isa terlihat kecewa dan terluka. Mak, aku harus bagaimana lagi? Aku sudah berkata jujur. Aku berani bersumpah, kalau aku sudah menikah, akan aku ceritakan semuanya pada Mak. Kami digerebek warga, Mak. Ucapnya pelan. Mata Mak Isa terbelalak dan menyoroti tajam wajah anak angkatnya yang sudah seperti anak kandungnya. Bagaimana bisa, Lan? Harlan mulai menceritakan semuanya pada Mak Isa. Tidak ada yang ditutupinya lagi. Itu adalah sebuah tragedi, karena kau menikah karena terpaksa. Ceraikan wanita itu, dan menikahlah dengan Dela. Tidak, Mak, aku tidak mungkin menceraikan istriku. Aku sangat mencintainya. Kau itu sudah diperdaya oleh wanita itu. Pasti dia sudah merencanakan sebelumnya, dan menjebak dirimu. Tidak mungkin tiba-tiba digerebek warga, dan disuruh menikah. Mak, ini tidak ada rekayasa sama sekali. Kami benar-benar terjebak, dan hari itu juga kami menikah. Aku akan perkenalkan istriku dengan Mak. Mak Isa bangkit dari duduknya. Tidak, Lan. Mak masih belum setuju kau menikah dengan wanita yang belum tentu jelas asal-usulnya. Mana mungkin Mak akan merestui pernikahanmu, terjebak dalam pernikahan palsu. Pernikahan kalian hanya kawin siri, tidak sah secara hukum negara. Tapi pernikahan kami sah di mata Tuhan dan agama. Kami akan meresmikan pernikahan ini secara negara. Tidak, Harlan. Mak tidak akan setuju kau akan menikah resmi dengan wanita itu. Ucap Mak Isa tegas, seraya pergi meninggalkan Harlan. Ya Tuhan, begitu berat cobaan ini.
Harlan mendesak kasar dan berjalan menaiki anak tangga menuju kamarnya. Pikiran Harlan sedang kacau. Ia sudah dilema bagaimana ingin membawa Lupita ke rumahnya kalau Mak Isa saja tidak mau menerimanya. Selesai memakai tuxedo dan sepatu kulit yang melekat di kakinya, Harlan berjalan ke bawah. "Kak, aku sudah siapkan sarapan. Bibi menyuruh kakak untuk makan dulu," ucap Della. "Tidak usah, aku akan makan di kantor." Harlan melangkahkan pergi dan masuk ke dalam mobil menuju kantor. Sementara di kantor, Lupita sudah berada di ruangan. Ia tidak melihat sosok Damar di ruangannya. Kenapa Damar tidak ada? Apa ia tidak masuk hari ini? Sayang, ponselku tidak ada. Aku tidak bisa menanyakan keadaannya. Hei, tiba-tiba suara seseorang membuyarkan lamunannya. Hei juga, Lupita tersenyum. "Kenalkan, namaku Ines," mengelurkan tangannya. "Aku Lupita," menerima uluran tangan wanita yang usianya di atas Lupi. Wanita berkacamata tebal dengan kedua rambut dikepang. "Wah, kamu itu baik ya, tidak seperti karyawan yang lain, sombong dan tidak ramah." Bisiknya seraya terkekeh. "Kau anak baru ya?" tanya Lupi. "Aku pindahan dari cabang yang di kota C. Baru 2 hari aku di sini menggantikan posisi Pak Damar." "Apa? Damar sudah tidak bekerja di sini lagi? Kenapa tiba-tiba Damar keluar kerja?" "Entahlah, aku hanya mengikuti prosedur kantor untuk menggantikan posisinya." "Ya sudah, aku tempat kerjaku dulu ya. Lihat mereka perhatikan kita semua. Nanti kita ngobrol lagi." Lupita hanya mengangguk. Ia masih memikirkan Damar yang secara tiba-tiba posisinya digantikan karyawan bernama Ines. Di ruangan presdir, Harlan hanya duduk sambil menatap ikan-ikan hias yang berada di kolam-kolam. "Siang Tuan." William memberikan laporan kerja selama 1 minggu saat Harlan berlibur ke Bali. "Kau sudah membelikan ponsel untuk istriku?" "Sudah Tuan, kurir yang akan mengantarkan langsung pada Nona Lupita." "Kau sudah pindahkan karyawan bernama Damar?" "Sesuai perintah Tuan, saya sudah pindahkan dia di cabang dan digantikan dengan Nona Ines." "Bagus, aku harap dia tidak akan menggoda istriku lagi." "Apakah Damar menyukai Nona? Bukankah Damar itu kinerjanya sangat bagus dan hasil desainnya sangat memuaskan klien?" "Aku tidak ingin ada pria yang mendekati istriku dengan tujuan lain. Untuk apa ia mengejar Lupi dan terus mendatangi rumahnya?" Timbu Harlan kesal, tangannya membubuhkan tanda tangan di atas file yang diberikan William. "Tuan sudah menghubungi paman." Tarikan nafas dalam terdengar kasar. "Apalagi kalau bukan menyuruhku bertunangan dengan Margaret. Apa Tuan akan berterus terang kalau sudah menikahi Nona Lupi?" "Aku pasti akan berterus terang. Tunggu waktu yang tepat." Harlan melempar pandangannya pada kolam ikan di depannya dan berjalan ke kolam ikan, memberikan makan pada ikan-ikan itu. "Tadi pagi aku sudah berterus terang pada makku kalau aku sudah menikahi Lupita." "Benarkah? Kau tahu apa jawaban makku?" Menoleh pada William yang terlihat penasaran. "Aku disuruh menceraikan istriku dan menikahi Della." "What? Bagaimana bisa Ibu Asuh mengatakan itu? Apakah Tuan akan mengikuti sarannya?" "Tentu saja tidak. Aku sangat mencintai istriku. Ia sudah memberikan segalanya padaku. Bukan saja pada makku, bahkan aku akan menentang pamanku sendiri bila ia tidak setuju."